Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du, teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan video yang sebelumnya. Video kali ini akan membahas tentang dua sebab atau dua contoh yang disebutkan atau disampaikan oleh Syekh Al-Uyuni mengapa kita harus mempelajari bahasa Arab, mengapa kita harus belajar nahwu. Kita kemarin sampai pada halaman yang ke-6. Kita lanjutkan. Famin ahammiyati ulumil lughati fil aqidati mathalan. Di antara pentingnya mempelajari ilmu bahasa Arab adalah contohnya dalam masalah akidah. Anna katsiran minal inkhirafat allati waqa'at fil aqidati kana sababuha al-khata'u fi syai'in min ulumil lughah. Bahwa banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam akidah sebabnya dikarenakan salah dalam mempelajari atau dalam hal bahasa. Wa min dzalika al-mas'alatu al-ma'rufatul masyhurah bi khalqil Qur'an. Di antaranya adalah satu permasalahan, satu fitnah yang sudah sama-sama kita tahu dan masyhur disebut dengan khalqul Qur'an atau Al-Qur'an adalah makhluk. Fakana min akbari asbabiha al-fahmul lughawi al-khati' li ba'di adillati hadhil mas'alah. Di antara sebab yang paling besar yang menjadi pendorong munculnya fitnah ini adalah kesalahan dalam memahami bahasa, kaitannya dengan beberapa dalil berkenaan dengan permasalahan ini. Seperti misalkan beliau menyampaikan Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'. Kita lihat terjemahnya dalam Kemenak, sudah saya siapkan. Dalam Kemenak kita lihat ayat 62. Ayat 62, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ini ya, segala sesuatu. Yang menjadi garis bawah adalah segala sesuatu. Kita kembali. Naam, la syakka anna hadhihi ayatun fi kitabillah wa muhkamah. Tidak diragukan bahwa ayat ini berkenaan dengan Al-Qur'an. Dan ayat ini muhkamah, jelas dapat dipahami. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Thayyib. Baik, kata beliau, Al-Qur'anu syai'un am laysa bi syai'in. Kalau ditanya sekarang, Al-Qur'an itu bagian dari sesuatu atau bukan? Sesuatu atau bukan? La syakka annahu syai'. Maka akan dijawab bahwa Al-Qur'an merupakan bagian dari sesuatu. Fastandaju min dzalika annal Qur'ana dakhilun fil ayah fa huwa makhluk. Maka mereka pun akhirnya menyimpulkan bahwa Al-Qur'an bagian dari yang disampaikan dalam ayat ini, sehingga Al-Qur'an adalah makhluk. Hadza fahmum, ini apa yang mereka pahami. Jadi Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, Al-Qur'an itu kan sesuatu, maka Al-Qur'an juga makhluk. Karena Allah menciptakan segala sesuatu, di mana Al-Qur'an bagian dari sesuatu tersebut. Wasababu fi dzalika annahum fahimul ayata ala ghairi fahmil Arab. Yang demikian itu, kata beliau, karena mereka memahami ayat Al-Qur'an bukan berdasarkan atau bukan dengan pemahaman orang Arab. Nah, kalau orang Arab tidak akan memahami uslub ini atau ayat ini dengan pemahaman yang seperti ini. Kenapa? Karena kata beliau, sesuatu yang umum pasti akan dikaitkan dengan fi'il yang disebutkan dalam siyakul kalam, dalam suatu uslub. Nah,
keumuman yang terdapat dalam ayat ini, yang disebutkan dalam ini adalah syai', sedangkan fi'il yang disebutkan di sini adalah al-khalaq, penciptaan. Sehingga sebenarnya menurut orang-orang Arab, kalau difahami menggunakan pemahaman orang Arab, maka anna kulla syai'in makhluqun fa inna khaliqahu huwallah. Segala sesuatu yang diciptakan, maka penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena ada khaliq, ada syai', maka segala sesuatu yang diciptakan penciptanya adalah Allah. Maksudnya Allahu khaliqu kulli syai'in makhluqin. Sehingga makna ayatnya adalah apa? Tidak didapati ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diciptakan maka penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kalau dalam istilah ilmu lebih mendalamnya, na'tun mahdhufun dalla 'alaihil khabar al-madhkur. Ada na'at yang mahdhuf. Na'at mahdhuf itu ditunjukkan oleh khabar yang sudah disebutkan. Allahu khaliqu kulli syai', yakni khaliqu kulli syai'in makhluqin. Nah, begitu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh juga kalau begitu, kata beliau, istidlal menggunakan ayat ini dibalik. Alaihissallahu bisyai', bukankah Allah itu juga merupakan sesuatu? Jawabannya iya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-An'am ayat 19, kul ayyu syai'in akbaru syahadah. Jawabannya kulillah. Kan gitu. Nah, terus apakah kemudian dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam keumuman ayat dalam syai'? Kan tidak mungkin. Al-Arabu la tafhamu bihadhihi thariqah. Orang Arab tidak mungkin memahami ayat ini dengan cara seperti ini. Fala budda min fahmil adillah syar'iyyah ala fahmil Arab. Maka wajib hukumnya memahami dalil-dalil syar'i menggunakan pemahaman orang Arab, lafdhan wa usluban, baik secara lafal atau secara uslub, susunan kata. Laisa faqat fil alfat, bukan hanya sekedar dalam lafalnya saja, bal fil uslub, tapi juga dalam uslubnya, susunan kalimat dan kata-kata yang terdapat di dalamnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyampaikan satu contoh. Ada sebagian ahli bid'ah. Ahli bid'ah di sini maksudnya adalah ahli bid'ah dalam hal akidah, datang kepada Abu Amr Al-Basri, mengajak beliau untuk berdiskusi dalam sebagian permasalahan akidah. Maka Abu Amr Al-Basri yang merupakan salah seorang qori periwayat qiraah sab'ah dan merupakan seorang ulama senior di bidang nahwu dan bahasa, mengatakan, inna ma'utita min fahmikal a'jami. Kamu diberikan pemahaman, tapi pemahaman a'jami, non Arab. Yakni maksudnya fahim taladillata syar'iyyah ala ghairi fahmil Arab. Kamu memahami dalil-dalil syar'i bukan berdasarkan pemahaman orang Arab. Nah, ini contoh yang pertama. Jadi teman-teman bisa paham ya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Al-Quran kan sesuatu, maka Al-Quran adalah makhluk. Nah, ini kalau kita pahami dengan pemahaman selain bahasa Arab. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, maka pemahamannya tidak akan seperti itu. Syai' yang merupakan lafal umum dalam ayat ini akan dikaitkan atau dihubungkan dengan fi'il pekerjaan yang tercantum di dalam kalimat, yaitu al-khalaq, penciptaan. Kemudian contoh yang kedua, al-mithal as-sani mimma yubayyinu ahammiyata ulumil lughah fi waqi'il yaum ma yata'allaqu bi dzabhil insan. Adalah contoh yang kedua yang menjelaskan pentingnya belajar ilmu bahasa adalah apa yang terjadi hari ini yang berkenaan dengan penyembelihan manusia. Sebagian orang memahami bahwa di medan perang dibolehkan menyembelih manusia, menyembelih orang sebagaimana menyembelih binatang. Kemudian mereka berargumen, beralasan dengan sabda Rasulullah SAW, laqad ji'tukum wallahi bidzabhi. Sungguh aku telah datang kepada kalian demi Allah bidzabhi, dengan adzabh. Adzabh kalau kita lihat di kamus memang terjemahnya adalah menyembelih.
Nah, mereka mengatakan bahwa makna dari adzabah adalah sah boleh menyembelih manusia di medan perang sebagaimana binatang ternak disembelih. Nah, kenapa muncul pemahaman seperti ini? Wasababu fi dzalika annahum fahimu hadzal hadits ala ghairi fahmil Arab. Lagi-lagi hadis ini difahami dengan pemahaman selain pemahaman orang Arab, bahasa Arab. Kenapa? Karena kata adzabhu menyembelih itu kalau dikaitkan dengan manusia maka maksudnya maknanya adalah al-qatl, membunuh. Bukan terus kemudian dimaknai adzabah disembelih sebagaimana menyembelih binatang. Nah, fa inna hadzal ma'na la ta'riful Arab fi lughatiha abadan, karena makna yang seperti ini, pemahaman seperti ini tidak akan dipahami oleh orang Arab selama-lamanya, kata beliau, abadan. Falihada la yu'rafu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzabaha ahadan aw anna ahadan minas sahabati dzabaha rajulan. Tidak dikenal, tidak didapati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seorang pun, atau ada di antara kalangan sahabat yang menyembelih seseorang. Bal inna hadza yadkhulu fil musla al manhi anha. Bahkan kalau ada penyembelihan manusia sebagaimana menyembelih binatang, maka yang demikian ini masuk dalam kategori mutilasi yang dilarang oleh syar'i, oleh syariat Islam. Falihada law anna ahadan dabaha ahadan kama tudbahu syah lan yastati al-arabi bi ayyu'abir an dzalika illa ayakula dzubiha kama tudbahu syah. Kalau ada orang Arab melihat seseorang dibunuh, disembelih sebagaimana binatang disembelih, maka orang Arab tidak mungkin bisa mengungkapkan peristiwa itu kecuali dengan satu kalimat, dzubiha kama tudbahu syah. Dia disembelih sebagaimana seekor kambing disembelih, ya, bukan dibunuh. Karena memang adzabhu itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan manusia maka maknanya adalah al-qatl. Wa hakadha fil mu'jamat, demikianlah sebagaimana disebutkan juga dalam al-mu'jamat, dalam kamus. Wa hakadzal fahmul arabi, dan demikianlah pemahaman orang Arab menggunakan bahasa dialek bahasa Arab. Wala yakunul makna adzabhu, maknanya bukan adzabhu secara letterlek. Amma adzabhu fil hayawanat hakada, kan gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fayajibu an tufhaman nusus syar'iyyah ala muqtada fahmil Arab. Maka nas-nas syar'i itu wajib untuk difahami menggunakan dialek pemahaman orang Arab. La ala muqtada fahmil ammah al-yaum, bukan difahami menggunakan pemahaman orang awam. Au ala muqtadal fahmil ajami au nahwi dzalik, atau difahami menggunakan pemahaman bahasa selain bahasa Arab, susunan selain susunan bahasa Arab. Fa inna hadza yudkhiluna fi akhta'in katsira la tu'addu. Kalau kita mempraktekkan memahami teks-teks Arab menggunakan pemahaman selain pemahaman orang Arab, selain pemahaman bahasa Arab, maka akan menjatuhkan kita pada banyak kesalahan yang tidak terhitung fil aqidah wa fil fiqhi wa fil waqi' wa ghairi dzalika, dalam hal akidah, dalam hal fikih, dalam realita dan lain sebagainya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dua contoh yang beliau sampaikan, satu terkait dengan ayat, satu terkait dengan hadis. Nah, ini menjadi satu pembuka mata ya. Saya sendiri juga ketika membaca atau mendengar kajian beliau dan menyampaikan contoh ini langsung, wah ternyata Masya Allah, kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, tidak memahami bahasa Arab dengan baik, akan terjadi banyak salah faham, salah fikir kaitannya dengan dalil-dalil syar'i. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian untuk video yang kedua kali ini. Semoga bermanfaat. Berikutnya nanti kita akan membahas tujuan dari penyampaian syara ini, sebenarnya targetnya itu apa saja. Kemudian beliau akan menyampaikan tips bagaimana cara belajar nahwu dengan efektif dan jitu. Insya Allah beliau punya tips yang sangat baik sekali. Kalau kita praktekkan, insya Allah nanti kita dapat memahami nahwu, belajar ilmu nahwu tidak sesulit sebagaimana yang kita bayangkan. Begitu teman-teman. Cukup, jangan lupa diskusi di komentar, like, subscribe dan lain sebagainya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.